karena masih muda dan maksudnya baru lulus, lebih baik failnya sekarang daripada nanti. Kalau sekarang bangkrut, terus sekarang nggak dapat apa-apa, terus sekarang jelek, memang lebih baik bikin banyak-banyak kesalahan seawal mungkin sih. Halo Pinvestor, gimana kabarnya? Mudah-mudahan yang lagi nonton kita dalam keadaan sehat walafiat dan yang lagi berpuasa, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Alhamdulillah. Kita minum dulu kali ya kopi manisnya ya. Alhamdulillah. Well anyway, masih di Pikes, cabang ngopi manis. Tentunya masih sama gue, Ingga Putra dan Sony Agustiawan tentunya. yang pasti kita masih setia nemenin Pinvestor semua untuk ngobrol santai, bahas masalah bisnis. Ya nggak Mas Son? Ya dong pastinya. Walaupun di bulan Ramadan tetap ya berbagi menjadi lebih penting. Betul. Pahalanya double loh Mas Ingga. Betul sekali. Anyway Mas Son, Yes. lo kepikiran gak sih Mas Son, lebaran lo bakal kemana? Kayaknya sih gue bakal mudik deh. Kalau lu kemana Mas Ingga? Kalau gua nggak mudik sih. Kebetulan gua akan stay di Jakarta aja. Oke. Tapi alhamdulillah ya, kalau kita ngomongin soal mudik, kita tuh kayaknya udah boleh mudik. Karena rasanya kalau kita dibolehkan untuk mudik tuh rasanya kayaknya semua akan baik-baik saja. Semua akan kembali menjadi normal. Mudah-mudahan ya Mas ya, amin. Amin, insyaallah. Nah, speaking of pandemi ya, kalau kita ngomongin pandemi, gua itu ngeliat ada beberapa kebiasaan manusia yang berubah nih. Perubahan yang paling ketara itu adalah perubahan baik pastinya, dimana orang-orang itu mulai makin sadar terhadap kebersihan dan higienis. Orang tuh kayaknya nggak bisa keluar rumah tanpa hand sanitizer atau kalau mau makan cuci tangan. Kalau zaman dulu nih Mas ya gue mah bodo amat Mas. Kalau sekarang mah itu udah wajib, must be, have to. Gue udah harus cuci tangan, gue harus bawa hand sanitizer kemana-mana. Setuju. Iya Tapi kan? sebenarnya kalau lu tadi ngomong kayak gitu, berarti kan ada perubahan yang lu alami ketika ada situasi yang berubah gitu ya. Betul. Dan menurut beberapa pengalaman jurnal, itu setiap ada perubahan, ada peluang bisnis yang timbul, Mas. Nah itu dia maksud gue Mas Son. Sambil menyelam, minum air. Doi banget. Iya, kayak gue sebenarnya punya teman sih. Gue punya teman gue yang satu ini namanya Stefani. Wih, Dia cewek ya? Cewek pastinya. Waduh. Kalau cowok Stefano. Waduh. Jadi Stefani ini ngerintis bisnis, nama bisnisnya elmer.id. Dan kebetulan sekarang udah hadir secara virtual dengan kita ngobrol manis bersama Pinvest. Wih. Halo Stefani. Halo Kak Ingga, halo Pak Sony. Halo Stefani. Nih Elmer keren banget, masih nggak? Produknya kesukaan cewek-cewek, tau nggak lo? Wah. Karena apa? Kenapa? Thank you udah di info ke Pinvest. Karena wanginya itu Elmer mewah banget, beda sama produk yang lain. Iya, berarti benar-benar sabi chick banget nih ya buat anak-anak cewek nih ya. Yoi, pokoknya bikin memorable lah. Asik. Tapi enak kali ya sebelum kita mulai kita kenalan dulu kali ya si Stefani sama Pinvestor. Silakan Steph. Iya, halo Ingga, halo Pak Sony. Kenalin gue Stefani. Pak Sony udah tau lah ya. Dulu gue ini muridnya di kampus. Pak Sony adalah dosen gue. Halo Pak. Jadi gue baru mulai bisnis ini sekitar 1 tahun waktu lagi COVID. Jadi dan ini gue selama setahun ini masih kerjaannya di rumah semua. Dan ini akhirnya gue baru pindah kantor, ini perdana baru 1 minggu fresh di Pinvest. Keren. Berarti kita dapat orang yang pertama dapat view kantor Stefani. Kelihatannya kalau dari ruangannya kayak udah. Kenapa Mas Steph?
Halo? Iya, selamatan aja belum loh, ini brand new. Mas On nih, kalau dari ruangan kayak kalau gue lihat-lihat ini udah di atasnya CEO nih kayaknya ya. Wih, pasti ruangannya sebagus gitu. Emang ruangan kantor kita. Well, anyway Mas On ya, gue masih ingat loh nih awal-awal PSBB di mana semua orang itu, semua barang itu jadi langka karena banyak orang panic buying. Lo masih ingat gak sih Mas On awal-awal? Ingat banget gue, sampai semua orang nyetok apapun. Nah, suatu ketika gue punya temen, dia tiba-tiba posting dia jual hand sanitizer yang bikinan. Karena itu udah susah banget nyari kalau di convenience store lokal gitu loh. Nah, lahirnya Elmer ini apakah sebagai salah satu bentuk respon lo terhadap pandemi nggak, Steph? Iya, sebenarnya gue bikin sanitizer tentu saja karena COVID sih. Tapi bukan karena langka, karena gue nggak bersaing di harga. Jadi mungkin gue langsung cerita kali ya. Boleh. Kali gimana. Boleh. Jadi tuh gue pertama kali sebenarnya November 2020. Jadi waktu itu lagi peak-peaknya COVID. Pertama kali COVID masuk Indo kayaknya Maret ya. Maret PSBB. Akhirnya selama gue kuliah tuh, gue masih kuliah tuh zaman itu. Sambil gue kerja skripsi, gue mikir, gue kan demen ya cari duit. Gue jualan apa? Jualan sanitizer deh. Dan waktu gue launching, di situ gue lihat waktu lagi COVID tuh orang stres, nggak bisa pergi kemana-mana. Banyak yang tumbang sana sini dan it was not a really pleasant time gitu. Tapi di situ gue lihat tadi lu ngomong kayak orang develop new habit. Kenapa gue nggak ubah new habit itu, yaitu di mana semua orang harus bersih-bersih, kita ubah new habit ini jadi sesuatu yang menyenangkan. Itu. Jadi gue pengen orang cuci tangan dan pakai sanitizer tuh bukan sesuatu yang kayak stressful, cuma something yang peaceful. Misalkan kita bisa bilang kalau misalkan kita kesing nih, misalnya cuma 3 menit gue cuci tangan, rasanya kayak short escape, something relaxing atau buat semprot-semprot gitu. Rasanya gue jadi tenang gitu. Kenapa sih kita nggak ubah kebiasaan baru tuh jadi something yang nyenengin lah gitu. Bukan menjadi beban gitu ya, tapi justru jadi nyenengin. Keren sih. Itu gue rasa jadi jargonnya itu tuh. Gue bukan jargon ya, mungkin ada salah satu di caption gitunya. You never rush your way to the sink atau apa gitu. You never rush your way to wash your hand. Ya nggak sih? Iya, kalau misalnya pelan-pelan gitu kan enak, nyaman. Oke. Tapi anyway, kalau misalkan gue tanya nih, apa sih yang ngebedain produk lu sama produk yang lain? Sampai Gempi aja bisa langganan sama lu. Cie gitu, Gempi kok. Keren. Oke, kalau sebelum COVID ya, nggak ada yang sama sanitizer. Paling lu ke Indomaret cari apa sih Antis ya. Dan apa sih yang take sanitizer seriously gitu. Nah, begitu COVID, ya kenapa nggak kita yang take sanitizer seriously? Kalau misalnya kita lihat, di sini ada 2 hal yang gua pentingin. Pertama adalah scent-nya, dan kedua adalah look-nya. Nah, kalau misalnya scent itu, kalau kita bicara teknis, misalkan dalam perfume grade itu ada grade yang memang fine perfume. Jadi memang untuk barang-barang luxury, dan ada yang di bawah cenderung misalkan untuk obat pel kayak gitu. Untuk barang-barang di market, mereka pakai yang obat pel. Tapi kalau kita setarakan ini kayak kayak memang perfume yang high end dan kita masukin ke sanitizer. Jadi alat bersih-bersih tapi dinaikin. Kalau kata temen gue, avoiding germs with class. Asik. Tapi gue penasaran nih, proses R&D lu ini sampai jadi produk lu tuh berapa lama, Steph? Pertama kali gue kepikiran bikin Maret. Jujur, gue lebih lama bikin brandingnya daripada scent-nya. Jadi waktu itu gue simply pakai polling Instagram. Gue tanya di Instagram, lu suka apa sih? Dan sebenarnya itu benar-benar kebantu sih, karena karena gue kejar momentum COVID, gue nggak punya enough time untuk conduct research yang gimana-gimana, kalau boleh jujur banget. Akhirnya dari Maret itu launching di November, jadi sekitar 6 bulan. Itu sih kurang lebih gue kirim ke beberapa orang, testing apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka.
misalkan apa yang dicari di hand soap, misalkan sanitizer mereka nggak suka yang kering gitu. Itu gue tanya sih dari teman-teman sendiri gitu. Oke. Nah, Steph, tadi kan prosesnya 6 bulan tuh ya, cukup lama dalam mendevelop produk dan brandnya. Kalau terkait pemilihan wangi, tadi kan salah satu yang menjadi pembeda adalah di wanginya. Nah, dari segitu banyak varian wangi, kita punya wangian buah-buahan, bunga, dan lain sebagainya. Milihnya tuh gimana, Steph? Jadi saya sediain banyak, Pak. Saya. Jadi gue sediain banyak, terus gue kirim ke beberapa teman, gue pilih top 5-nya kira-kira apa bagusnya. Terus orang lihat di market, kira-kira yang lagi on trend apa sih itu. So far yang paling favorite sih di Pear and Visia sih, karena kita ambil apa ya, scent yang memang lagi populer lah di market gitu. Oke, berarti prosesnya itu R&D dilakukan dengan mengajak konsumen gitu ya? Ya, iya. Oke, milih dulu. Milih. Gimana? Sorry. Karena kadang kita sukanya apa, mereka sukanya apa juga beda sih ya. Iya, tapi kalau misalkan boleh gue tanya nih, tuh bisa sampai wangi kayak begitu tuh lo pakai bahan alami atau enggak sih, Chef? Mix sebenarnya, memang ada market yang natural, tapi buat kita pakai memang ini pakai fine fragrance. Jadi enggak sepenuhnya natural, cuma pasti ada unsurnya. Jadi itu mix. Cuma memang kita pakai apa ya? Tadi gue cerita ada grade-grade-nya dan kita pakai best grade, di mana itu mixture antara yang alami dan juga ada sintetis. Itu sih. Mantap. Tapi memang untuk market yang natural kita memang akan ini sih lagi proses untuk develop produk-produk yang natural karena ada marketnya sendiri. Wih. Nah, tadi kan develop terus sampai sekarang pun masih develop aja tuh kayaknya. Budgetnya tuh berapa? Gede nggak tuh untuk mendevelop dari 0 hingga sekarang? MM-an, Mas. Iya, jujur. Ngelola duit ya langsung ya. Jujur. Kurang lebih budget. Ya, kurang lebih. Kayak gue nggak minta duit sama sekali sama orang tua. Jadi itu murni based on tabungan. Wow. Jadi gue kadang suka part time kerja waktu lagi di kampus. Terus juga dari duit beasiswa gue anak rajin. Nah itu dikumpulin buat ini untuk modal. Untuk awalnya not even 50 sih. 35. Dan so far memang gue dan partner gue selalu bangga sih kalau jumlah itu memang udah berubah jadi berpuluhan atau belasan kali lipat dari modal yang pertama. Wih, keren banget Mas Ingga. Dari segitu bisa berlipat dalam waktu setahun loh Mas Ingga. Luar biasa loh. Tapi gue suka deh sama strategi marketingnya dia Mas Son ya. Maksud gue sekarang nih strategi marketingnya adalah dia ngebungkus semuanya itu dengan hampers. Itu hampersnya keren banget Mas Son. Dan dia ngasih kayak ada yang grade-nya yang low sampai yang high end paling mahal. Dan itu box-box itu keren. Terus ada dapat pouch, ada yang dapat pouch, ada yang dapat mangkok atau yang dapat teh. Itu gue suka deh sama ini. Iya. Well, so far kalau boleh gue tahu antusiasmenya tuh gimana pada saat pandemi? Lumayan sih, lumayan. Itu salah satu pick kita untuk jualan. Tapi sebenarnya ya, Kak Ingga, sebenarnya kita ambil di sini kita bukan cari sales loh. Sebenarnya justru momentum kayak Christmas atau misalkan Lebaran itu justru waktunya kita marketing. Kenapa? Kalau misalkan barang beauty ini, misalkan orang beauty, mungkin kita familiar yang namanya PR package. Jadi misalkan jualan lipstick. Jadi misalnya satu lipstick ini tuh dibikin dalam packaging yang wow banget, yang bagus untuk di-post sama orang-orang dan influencer di sosial media. Nah, samanya dengan hampers adalah boxnya cantik, penampilannya wow, isinya produk kita, tapi dibayarin orang. I see. Nah, ya, dan kalau misalkan orang terima gift, pasti orang post kan. Dan at least they say something yang positif tentang barang itu. Misalkan,
wah pas banget nih gue sanitizer, thank you ya, baunya enak banget. Jadi itu apa? Itu free marketing. Dan setiap kali kita ada event, base customer kita selalu tambah besar. Memang kita kejar sales, tapi sebenarnya itu free marketing. Dan tapi lu juga kalau misalkan jual barang itu, misalkan harga barang lo 10.000 gitu, dengan lu bungkus dengan hampers, lu bisa jualan barang lo itu dengan harga lebih tinggi dong pastinya. Iya, tapi memang packaging itu ketika harganya lebih tinggi dan ketika dalam bentuk hampers, sejujurnya marginnya justru lebih rendah. Gitu ternyata. Ya. Memang aim kita selain kejar sales, memang khususnya di marketing sih. Itu yang paling efek buat kita. I see. Karena kalau di beauty ya, sebenarnya kan ini persimpangan antara barang centil dan barang bersih-bersih ya. Iya. Kayak bersih-bersih tapi juga centil ya kan. Iya. Itu marketing mahal banget. Untuk pos 1 memang udah biasa, orang tahu itu harganya di puluhan bahkan belasan untuk 3 kali tag, 1, 2, 3, semahal itu. Dan untuk bisa dapetin free marketing seperti itu di fase COVID itu benar-benar bikin marketing cost kita lean sih. Jadi kita kurang pengeluaran. Tadi sempat mention Gempi kan ya. Gempi itu juga kita nggak pernah endorse. Gempi kita nggak pernah endorse. Kita juga dapat Sandra Dewi kita nggak pernah endorse untuk beberapa influencer kita juga nggak pernah endorse. Dari mana? Dari kado. Maksudnya? Jadi mereka dapat kado. Mereka dapat kado dari teman-temannya. Dan mereka ngepost sendiri without kita. Jadi itu mainly organik semua. Sampai gue tanya, kita pernah ya kirimin ke sini ya? Enggak pernah. Dapat dari siapa? Jadi kayak memang very lucky sih untuk marketing kalau misalnya gue bisa bilang. Keren. Oke. Nah, terus tadi kalau tarik mundur sedikit terkait hampers ya. Kan di dalam hampersnya ada produk lain selain produknya Elmer. Itu gimana? Apakah kalian kolaborasi dengan brand-brand lain atau itu semua menjadi cost-nya Elmer? Oke, kalau misalkan kolaborasi, baru-baru ini kita ada kolaborasi dengan printing. Jadi kita dari masa ke masa, setiap kali kita bikin printing kan kadang orang suka nggak ditunjukin ya printingnya di mana. Tapi kalau misalkan kita bikin box yang misalkan wow ya, kita selalu mention orang-orang yang bikin itu. Kenapa? Karena kita memang sama-sama masih grow bareng gitu. Bentar aku bawa langsung ya. Langsung dibawa loh Mas Ingga. Wow, oh ini gua tahu nih, ini yang paling mantepnya nih. Dan dia kalau nggak salah embosan itunya yang Arab-Arabnya tuh dia 3D tuh kalau nggak salah ya nggak Mbak? Iya, kita ini butuh waktu sekitar 3 bulan untuk develop dengan namanya Alora Printing. Dan Alora ini teman baik kita sih. Dia punya namanya Alora Curated Market. Salah satunya dia juga ada collab sama brand teh, juga anak Prasno Sasoni. Namanya Amati. Jadi ya, Amati. Bareng. Gitu. Dan ini saya sebenarnya orang kampung, Pak. Gue orang kampung. Jadi gue sebenarnya dari Salatiga. We don't even have McD atau bioskop. Kalau mau bioskop mesti naik mobil 1 jam ke kota. Nah, karena background orang kampung itu kita memang banyak pengrajin lokal. Misalkan kita pakai marble tray, itu dari Tulungagung. Pasti Pak Sony tahu. Ya. Itu dari Tulungagung. Misalkan kita kerajinan kulit, itu kita dari Purwokerto. Jadi memang kita berusaha untuk bareng local brand dan sourcing dari sana gitu. 1 memang karena mereka belum banyak kesempatan, 2 memang karena mereka kualitas bagus dan sometimes harganya harus kita akui terlalu murah dari yang seharusnya. Gitu sih. Kita berusaha juga untuk pay mereka dengan fair price, terus kita juga selalu promosiin ini yang bikin siapa sih, ini kita beli di mana. Kurang lebih untuk hampers itu sih, kita punya banyak kesempatan untuk grow bareng pengrajin dan juga brand yang lain sih. Gitu. Wow, keren banget. Berarti mengangkat partner-partner lokal, mengangkat produk-produk brand yang masih hitungannya kecil gitu ya, dan berkolaborasi untuk bisa bersama-sama. Wah, ini keren banget. Nah, terkait pemasaran, gue juga mau tanya dong, Steph, strategi pemasaran apa saja sih yang dilakukan oleh Elmer selama ini? Untuk pemasaran,
tadi sih yang kita cerita itu hampers salah satu cara utama. Sama kedua kita memang suka collab sih, sekali lagi collab sih Bang. Jadi kita suka cari brand-brand yang target marketnya sama tapi produknya beda. Jadi tadi kan gue sempat cerita ya, dulu sempat part time. Dulu tuh gue kadang suka ikut foto, iseng-iseng photoshoot untuk beberapa brand gitu, misalkan lipstick atau misalkan bedak gitu. Nah ketika gue nyemplung di sana, gue kenal dengan banyak orang. Siapa yang foto, stylistnya, yang punya, makeup artisnya, sometimes graphic designernya. Di situ secara nggak langsung gue dapet kesempatan untuk temenan. Dan kagetnya ya, sometimes orang-orang yang punya brand besar itu justru yang suka ngajarin kita. Mereka nggak kayak, aduh anak kecil nih ngapain sih? Enggak. Mereka justru ajarin, lo harusnya gini, lo harusnya gitu. Malah dirangkul ya? Iya. Dan maksudnya waktu itu kan posisinya apa ya? Mungkin gue foto-foto tuh dari SMA. Sedikit banyak, gue mulai bisa nyicip. Oh ternyata kayak gini ya, jualannya tuh kayak gini, caranya begitu. Dan waktu pertama kali gue mulai, sebenarnya gue dibantu nih sama lokal-lokal brand ini untuk masuk ke PR package mereka. Jadi let's say, misalkan satu brand lipstick, mereka share ke 200 influencer. Nah itu tinggal, si botol ini dia tinggal masuk. Nah itu cara bareng bisa muter gitu. Oke. Sekali lagi kolaborasi. Karena kalau memang sendiri, Pak Sony, memang nggak ada uangnya. Bayangin 200 influencer, satu misalkan let's say kita bilang 10 juta. Udah berapa kan? Memang nggak masuk gitu. Dan jujur brand-brand besar ini ketika mereka bantuin gue, apakah mereka rugi? Enggak. Mereka cuma bantuin satu orang lain untuk jadi something gitu. I see. Berarti ini bener-bener cara marketing yang sangat cerdas. Jadi gue bisa bilang nih Mas Ingat, tadi kan Stephanie bilang dia AKA menjadi model gitu lah. Sambil menjadi model, dia menjalani profesi, dapat uang dari dunia permodelannya, plus melakukan networking. Di mana networkingnya dia gunakan untuk menjalankan dan memulai bisnis. This is a very, very smart girl. Sambil menyelam minum air. Jadi pas ya jargon itu ya? Bukan nyelam lagi, bukan minum lagi nih. Sambil nyelam, mandi, minum, nambah air gitu. Oke, berarti budget yang dikeluarkan tuh sangat rendah, tapi impact-nya sangat tinggi dengan kekuatan kolaborasi. Ini menarik buat teman-teman investor yang lagi dengar juga, ini bisa menjadi salah satu contoh bagaimana kalau teman-teman pengen melakukan pemasaran tapi budgetnya rendah, ini salah satu contoh caranya. Kolaborasi. Jadi lah ya, kolaborasi. Gila loh. Padahal baru tampilnya akhir 2020 November. Terus kalau misalkan kita lihat di highlight Instagramnya udah ada Gempi, ada selebgram, artis-artis banyak banget yang beli. Hebat loh. Sangat efisien dan efektif. Efisien. Nah, terus kalau gue cek juga nih, Steph, di dalam Instagram itu kan ada tuh beberapa funnel marketing yang kalian punya gitu ya. Kalian juga menargetkan B2B atau zaman dulu orang bilangnya maklun. Kalau anak-anak sekarang bilangnya white label. Gimana tuh ceritanya, Steph? Ya, jadi kalau misalkan tadi kita cerita, kan memang kita juga lihat di look ya. Dan dia banyak dipakai untuk hampersnya juga sebenarnya. Kalau kita lihat banyak orang yang misalkan jualan hampers itu biasa mereka bisa beli barang kita. Untuk rekor kita, misalkan dulu ada satu toko, sometimes mereka bisa juga custom label di kita. Itu orang bisa sampai pesan ribuan ke kita. Bukan untuk dijual lagi, sometimes itu untuk bonus atau teman dari misalkan produk-produk yang mereka jual. Dan kita very lucky sih dengan maksudnya, oke, kita jualan barang bersih-bersih nih. Tapi kita bukan Rinso atau kita bukan Wipol, kita dilihat sebagai sesuatu yang prestigious karena packagingnya. Jadi misalkan kita sebut nama misalkan Frank & Co atau ada beberapa toko-toko emas lainnya, di sana mereka bisa custom ke kita untuk label, untuk mereka present, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Gitu. Okay. Untuk yang B2B yang lain selain untuk kado, kita juga masuk di hospitality.
Jujur PR-nya masih banyak sih. Cuma memang untuk villa atau restoran atau kafe itu mereka sering ambil untuk keperluan mereka. Dan again balik lagi, ketika ada di kafe itu juga jadi marketing kita. Kenapa? Karena ini barang yang di display. Jadi ini ada walking banner yang ada di tempat gitu. Dan ketika orang baunya enak, apa sih? Oh, Elmer. Again marketing, kurang lebih seperti itu sih. Gue seneng deh cara ngelihat dia menjelaskan sebuah produknya Doi itu kayak dia kayak apa ya, pakai hati gitu loh menjelaskannya ya. Seneng deh gue ngelihat dia menceritakan. Udah gitu halus banget, nggak hard selling gitu ya. Iya. Produk gitu enggak. Lu pakai, lu duduk, lu suka, lu cium, lu lihat brand gue kan gitu ya. Dan memang faktanya banyak sebenarnya, ya nggak usah jauh-jauh deh, gue juga salah satu orang yang centil. Cuman kalau gue centilnya sama wangi-wangian aromaterapi. Dan bini gue mungkin lebih centil sama hal-hal kayak hand sanitizer tuh harus wangi, sabun cuci tangan. Bini gue juga senengnya yang fruity-fruity. Ya sama termasuk bini gue. Bini gue sekarang sering komplain tuh kalau pakai hand sanitizer yang free atau ada di tempat-tempat umum, enak Pak, tangannya jadi gatel, jadi pecah-pecah. Rumah gitu. lu di mana sih, Mason? Enggak, gue nanya rumah lu di mana, Mason? Gue di Bintaro, di sektor 9. Barangkali nanti halus aja kita ngodain kali dikirimin ya, Mason. Oh gitu. Kalau gue di Pondok Cabe dari kantornya Elmer. Bercandaan gue tadi offline begitu Mas sama Doi. Saya tadi ngobrol-ngobrol. Ya gue centil sama ini. Oh iya gampang lah kalau dari tempat gue ke sana mas same day katanya bisa nih. Padahal gue gak ada maksud apa-apa ya Allah bercanda sorry. Kapungkap, sawadikap. Lanjut. Tef, terkait Bercanda dapat bonus sambil minum air lagi. Sambil podcast dapat produk. Steph, tadi kan cerita tentang market B2B dan market B2C, di mana dua-duanya menarik dan punya peluang. Boleh tahu nggak atau boleh cerita nggak ke teman-teman investor gimana sih susahnya mengelola dua market ini? Plus minusnya apa? Punya market dua, B2B dan B2C. Oke, kalau misalkan B2B ke B2C, cara komunikasinya udah beda banget sih. Ketika kita ke B2B, kita memang kita lebih cenderung utamakan service dan harga. Istilahnya kita bicara dari sesama pedagang ke pedagang. Ketika kita ke orang langsung, kita nonjolin produk, kita tonjolin hal emosional. Istilahnya memang kita bilang market B2B itu lebih ke otak, market B2C lebih ke perasaan gitu. Dan cara handle-nya harus beda. Sometimes tidak selalu bisa di-mix. Dan gue dan temen gue juga sebenarnya agak pisah sih untuk manajemen yang ini gitu. Dan kalau misalkan sekali lagi, kenapa? Berarti di manage oleh orang yang berbeda? Iya, oleh orang yang berbeda. Tapi sometimes orang B2C itu ujung-ujungnya jadi B2B gitu. Emang saling nyambung sih antara satu sama lain. Oke, berarti nggak bisa tuh ya, gue mau punya orang marketing satu dan satu orang ini ngurusin B2B dan B2C itu nggak mungkin bisa, susah ya? Ada perbedaan sih, ketika kerjaan itu memang harus lihat ini handle orang yang beda gitu. Kadang kalau orang B2B bilang ini wangi, ini harum, ini kelihatannya cantik loh, mereka nggak peduli. Mereka lebih peduli bisa quantity di berapa, nyamannya apa yang bisa tawarkan, apa yang bisa di-customize. Mereka lebih pikir sama seperti kita pedagang, cara mainnya udah beda gitu. Dan sebenarnya gue ngerasa very lucky sih Pak. Kenapa? Karena bisa kerjain di dua-duanya ini. Karena nggak semua barang bisa dikerjakan di B2C dan juga B2B. Oke. Dan Elmer bisa di dua posisi itu. Very good. Mantap, canggih banget deh. Tapi Steph, sebentar. Dikit lagi gue nanya, masih nggak? Gue penasaran lagi nih. Kalau teman-teman investor yang lagi ngelihat tayangan ini atau denger di Spotify gitu ya, pengen tahu nih, gue pengen masang label gue di produknya Elmer biar gue jual lagi misalnya atau buat gift. Apakah ada minimum order quantity yang Elmer terapkan kepada B2B-nya? Ada. Karena memang kita ada prosesnya untuk custom order memang harus minimal di sekitar 100. Karena kan kita harus memang printing satu ada minimum, 2 formula juga ada minimum.
Gitu. Jadi beda. dengan gimana tadi jawab silakan. Oh iya, memang ada minimumnya Pak, untuk akan ada platingnya, ada sendnya. Jadi memang banyak hal yang membuat dia minimal harus di kuantiti sekian gitu. Oke. I see. Nah, 100 itu satu wangi atau boleh di custom? Kan Elmer punya beberapa wangi gitu ya. Kalau untuk yang existing kita bisa mix, cuma memang untuk yang custom scent itu kita harus satu aja. Kenapa? Karena kan perfume tentu saja ada minimumnya ya. Jadi itu yang bikin ada minimal. Tuh masih enggak, berarti lu bisa custom masih enggak? Bener. Ada wanginya kurang ini dikit, bisa lu bisa di-adjust ya berarti ya. Tapi luar biasa. Maksud gue jadi kemarin kenapa? Iya, jadi kemarin baru ada nih catering ya, Green Spoon kemarin. Green Spoon mungkin kalau tahu ada catering, mereka lagi bikin temanya bulan ini Jepang gitu. Jadi mereka request untuk sanitizer scent-nya Sakura. Nah itu bisa tuh contohnya. I see. Tapi gue penasaran deh, ada cerita menarik nggak sih lo yang pernah lo alamin sama customer lo? Yang lucu ya? Yang lucu. Jadi barang kita umum di-share di antara teman-teman kantor. Jadi biasanya kalau ada yang kadoin teman-teman kantor tuh langsung misalkan ada 5 sen terus dibagi-bagi. Dan lucunya di beberapa kantor itu mereka cerita sama kita, mereka pakai itu sebagai perfume. Jadi wangi banget lu hari ini. Ya gue pakai perfume hari ini. Serius? Iya. Gitu. Kayak ada salah satu dari user lo, dia kalau nggak salah selebgram deh. Itu dia temennya lagi nginep gara-gara dia cuci kaki apa cuci tangan di kamar mandi pas mau tidur bareng di kamar. Tiba-tiba lu tidur kok pakai parfum? Enggak, gue habis cuci tangan di itu wastafel lu. Ya Allah. Iya. Gitu. Tapi dan mereka sayang langsung hand soap-nya itu, sanitizer-nya itu. 1 sen tuh kayak aduh yang ini gue banget nih gitu. Anyway, kalau misalkan gue boleh tahu, lu ini jualannya ada yang offline nggak? Ada, dulu sempat di-pick sebentar. Cuma memang lebih banyak fokus di online sih. I see. Udah terdaftar di BPOM juga, BPOM juga kan ya lu, produk lu ini kan ya? Lo nggak pernah kepikiran untuk ikutan consignment gitu, nitip jual di mana? Ada di beberapa. Cuma memang ketika pilihannya consignment dan beli putus, kita selalu pilih putus sih. Oh. Karena lebih mana. Enggak kalau misalkan. Iya lanjut maaf. Jadi kalau misalkan di sekarang memang ada beberapa orang yang beli putus sama kita, misalkan KKV atau Blibli, itu mereka memang selalu beli putus. Atau sometimes ada beberapa supermarket yang juga akhirnya beli putus dengan kita. Oh gitu. Ada opsi consignment, tapi biasa kita consignment lebih ke event. Kalau untuk toko kita memang utamakan beli putus ya karena lebih enak aja sih secara handling. Iya sih ya. Jadi lo nggak pusing sama term of payment juga kan ya. Tapi gue tadi awalnya sih gue pengen kenalin lo. Gue punya teman ada yang dia punya consignment store ya Mas Son ya. Yoi. Iya, siapa namanya waktu itu Mas Son yang lagi hamil tuh? Ayo siapa itu? Mbak Seda. Kebetulan Mbak Seda juga alumni ini ya, Prasmul ya kalau nggak salah ya Mas Son ya? Alumni S2 Prasmul dia. Alumni S2 Prasmul. Nanti kita kenalin loh ya, boleh ya? Well anyway, gue juga masih penasaran nih. Ini bisnis sabun dan hand sanitizer ini kesulitan apa aja sih, Steph? Satu formula ya. Karena ini barang yang memang barang yang untuk kebersihan, jadi formulasi paling penting. Jadi mungkin kita lebih ke teknis ya. Ada beberapa brand yang mungkin bilang kita tanpa pengawet, tapi sometimes tanpa
pengawet bukan dari hal yang bagus. Kenapa? Karena dalam lifespan 3 atau 4 bulan mereka bisa berjamur dan bermikroba, justru jadi jelek gitu. Jadi sometimes tag yang mereka tagline yang mereka tunjukkan itu sometimes tidak selalu baik gitu. Terus misalkan food grade sanitizer, ada yang bilang itu food grade, cuma ketika kita cek ke saintis yang lain, ada yang bilang ini nggak food grade nih, ini nggak boleh, ini hitungannya nggak food grade. Jadi karena ini sebenarnya kita main kimia, jadi banyak hal teknikal yang kita sometimes sebagai orang bisnis memang kurang paham. Dan di situ kita perlu gandengan orang-orang sains yang memang paham, karena kita nggak mau asal jualan kan. Gitu. Untuk paling sulit mungkin di formulasi, karena kita mau pastikan itu aman dan nggak bisa asal-asalan. Memang banyak misalkan, kalau kita lihat di Pinterest banyak cara misalkan campur sanitizer dengan perfume supaya jadi sanitizer. Tapi sometimes yang orang nggak tahu adalah di dalam proses itu kita perlu proses steril dan ada penstabil. Kalau misalkan perfume asal kita campur dengan sanitizer itu baunya juga bisa hilang. Ada tekniknya sendiri, ada scentnya sendiri. Jadi running satu bisnis chemical atau beauty itu memang beda halnya dengan sesuatu yang DIY. Jadi nggak, gue bisa bikin sendiri. Enggak, memang ada standar yang harus kita pastikan karena itu barang kebersihan. Oh, nggak segampang itu ya. Gue pikir cuman ada alkohol doang, dicampur dicampur parfum. Ternyata beda ya. Aku pikir yang gitu, orang pikir nggak apa-apa. Makanya sometimes ya, dulu waktu misalnya zaman dulu beli sanitizer, apa sih bedanya yang ini sama yang itu? Nggak ada bedanya. Cuma yang kesini tuh memang orang asal itu lebih banyak daripada kelihatannya. Iya, make sense ya. Itu sih. Oke. Mbak Steph, gue pengen nanya nih. Itu tadi kan kita cerita indah, cerita sukses story Stephanie membuat Almer. Pernah nggak sih Stephanie sebelum bisnis Almer ini memiliki bisnis lainnya? Atau ini bisnis pertamanya Stephanie? Bisnis pertama waktu TK dulu jualan stiker. Oh, berarti dari TK udah jadi pebisnis gitu ya? Nggak laku dong, nggak ada yang beli. Baru kita waktu ke SMP, waktu ke SMA dulu, gue jualan tas kulit ular zaman dulu. Again dulu ngambil di Banyuwangi, karena orang kampung, gue selalu suka sih sourcing sesuatu dari kampung terus dijual lagi. Laku enggak, stoknya banyak numpuk, iya. barangnya bagus loh. Cuma somehow itu mungkin belum ngerti marketing ya. Jadi nggak laku gitu. Sometimes produk baru juga nggak menjamin. Terus kita next ke waktu itu pernah mau coba bikin lipstick. Cuma akhirnya nggak jadi lah karena waktu itu gue merasa marketnya udah saturated banget, semua orang bisa bikin. Terus baru coba bikin jualan jepitan anak. Laku enggak. Numpuk di rumah satu lemari banyak banget. Jadi banyak tuh akhir-akhirnya ujung-ujungnya kena hibah. Ada yang mau tas nggak? Ada yang punya anak nggak? Ada yang punya ponakan nggak? Ada yang mau jepitan anak nggak? Semua yang ketemu langsung dapat gratisan. Karena nggak laku. Kalau misalnya ada badai, ride the wave gitu, jangan malah tenggelam. Misalkan gue cewek nih ya, gue centil. Gue bisa aja mau bikin lipstick sekarang waktu lagi COVID, atau gue mau bikin apalah, eyeshadow gitu. Cuma sometimes memang kita harus lihat opportunity-nya gitu. Karena memang bisa bilang bisnis memang campur faktor internal, work hard, work smart, tapi harus lihat environment-nya. Pak Sony hilang ya? Nggak ada. Dan kita harus lihat environment-nya. Memang sometimes ketika seseorang sukses, rasanya shitty banget kalau bilang mereka, dia sukses karena keadaan sih. Dia sukses karena hoki sih. Nggak enak kan ngomong gitu. Cuma memang faktanya, faktor hoki dan keadaan dan opportunity itu perannya besar. Opportunity mungkin nggak selalu datang, cuma ketika opportunity itu datang juga nggak semua orang bisa lihat gitu. COVID, orang bisa lihat itu opportunity, atau misalkan itu sesuatu yang jelek. Jadi menurut
gue sih pinter-pinter lihat momentum dan pinter-pinter lihat apa ya, lagi ada apa sih peluangnya gitu. Oke. Nah, dari pengalaman banyak banget membuat bisnis, kegagalan apa yang paling terngiang atau the lowest point in doing a business? Apa tuh, Steph? Mungkin daripada satu bisnis lebih ke kolektif kali ya Pak ya. Karena udah jualan begitu banyak hal, terus rasanya selalu nggak pernah untung. Ada rasa di dalam hati itu kayak, gue bisa nggak sih cari duit? Kayak bisa nggak sih cari duit? Jadi meragukan diri sendiri, bukan cuma di satu hal, cuma karena kolektif gitu. Dan sometimes memang butuh waktu untuk akhirnya bisa nyemplung ke field yang cocok lah. Itu memang butuh waktu sih. Ada satu fase di mana ada rasanya mau jualan itu apa ya, udah nggak ada motivasi kali ya, karena udah mikir nggak mungkin untung, udah capek, udah tas numpuk, jepitan anak numpuk. Gitu sih. Cuma memang ketika udah ketemu field yang benar dan sabar dan ditekuni, memang apa ya, hasilnya baru kelihatan lah pelan-pelan, memang nggak instan kali ya. Oke. Nah, terus ketika tadi ada kumpulan-kumpulan kejadian yang membuat itu lowest point dalam Stephanie berbisnis, terus Stephanie tetap mau mencoba bisnis baru yang namanya Elmer. Apa sih yang membuat tetap berani, tetap mau mencoba gitu? Apa yang Stephanie lakukan? Apa yang membuat turn back? Gue harus berani coba lagi, gue harus bangkit, gue harus bisa menyikapi hal ini. Itu apa, Steph? Ini buat yang tua jangan sedih ya denger ini. Tapi alasannya karena buat Inga ya. Mohon maaf Bapak, Bapak dosen. Sorry loh, nih emosi loh nih saya nih. Apa ya? Karena masih muda dan maksudnya baru lulus, lebih baik failnya sekarang daripada nanti. Kalau sekarang bangkrut, terus sekarang gak dapat apa-apa, terus sekarang jelek, memang lebih baik bikin banyak-banyak kesalahan seawal mungkin sih. Jadi lebih lebih cobain aja, karena memang kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Widih. Tapi itu proven ya, walaupun kalimat itu seperti klise dan sering tapi proven, memang proven. Proven ya. Gue senang ya sama anak-anak muda. Iya, agak klise. Gue senang sama anak-anak muda ini karena anak-anak muda ini memiliki banyak waktu dan berani ngambil resiko. Lebih berani ngambil resiko ketimbang orang-orang yang seumuran kita. Enggak juga sih, gue doang kali ya. Salut loh gue sama anak-anak muda. Stephanie tadi gue sempat di offline sempat ngobrol ya. Stephanie baru lulus kuliah terus udah langsung kick off bikin sebuah bisnis Elmer di mana awalnya gagal mulu dari SD, SMP, SMA gitu kan. Tapi tetap istiqomah, kalau bahasa Islam istiqomah, tetap udah gue bisnis aja deh gitu dan berani ngambil risiko. Itu sih yang gue salut sih anak-anak zaman sekarang. Ya. Gue punya pertanyaan yang sebenarnya dari tadi mau gue tanyain nih ke Stefan. Apa tuh? Dalam menjalankan bisnis Elmer ini sebenarnya apakah Stephanie doing with yourself gitu ya? Kamu melakukan sendiri, riset sendiri, nyari formula, marketing, distribusi dan lain sebagainya, atau Stephanie ngajak partner atau tim? Ini lumayan menarik sih Bang. Jadi dulu waktu pertama kali buat di bulan Maret itu sendiri, bahkan sampai Desember. Jadi mungkin ini satu faktor pendukung sih. Waktu itu produksinya dikit banget, karena dengan asumsi tadi udah pesimis. Jepitan aja masih banyak nih, jualan sabun banyak-banyak, nggak laku lah. Nah, habis itu ternyata Desember boom. Karena posisinya orang nggak ketemu orang butuh gifting, dan gift yang kira-kira temanya masih dalam tema COVID gitu lah orang bilang. Elmer. Nah setelah itu ini senang
Cuma banyak banget yang nggak kepegang. Bahkan jualan tuh rasanya capek banget. Waktu itu masih ngelakban sendiri juga di ruang tamu. Dan bener-bener apa ya, mau jualan tuh harusnya senang, justru jadi malas gitu. Beban gitu ya? Iya, beban karena rasanya jalan sendiri. Dan apa ya, Pak Sony, kalau dibilang, saya tipe orangnya tabrak lari aja sih. Nggak terlalu teliti, nggak terlalu perhatiin yang kecil-kecil itu kurang teknis, kadang kurang diperhatikan. Nah, memang butuh partner sih. Akhirnya untung teman dekat saya orangnya teliti banget, terus dia orangnya juga baik. Pokoknya dia melengkapi apa yang saya nggak punya, Pak. Akhirnya ya udah, ajak bareng. Dan kalau misalkan nggak ada teman saya, mungkin nggak bisa tahan sampai sekarang sih sebenarnya. Jadi support partner, kadang partner nggak harus sama loh. Justru sometimes yang diperluin yang beda dari kita tuh diperluin yang beda. Biar bisa saling mengisi itu tadi ya, Steph? Iya. Karena kalau sama-sama jago marketing, nggak ada yang jago operation. Sama-sama jago keuangan, nggak ada yang jago jualan, gitu ya. Jadi lebih baik berbeda biar bisa saling melengkapi dan besar berkembang bersama-sama. Asik. Kalau kata Tom Cruise itu namanya you complete me. Sebelum gue tutup, Steph, next project ada apa nih di Elmer? Ada banyak. Wih, apa dong? Nggak boleh tahu nih kita nih. Sebenarnya kita di tahun kemarin lagi save up banyak sih untuk kita mau rebranding, untuk scale up packagingnya. Kita kalau misalkan kita lihat kan, Elmer juga ada di fragrance, beauty, ada juga di home care, masih banyak banget yang belum kita kerjain sih. Terus kita juga sering-sering ngobrol ke customer yang mereka perluin apa. Tadi juga market yang natural atau mungkin market baby, itu masih banyak sih. Possibility-nya apa ya? Masih panjang. Jadi kalau dibilang sekarang mungkin masih dikit banget sih yang kita kerjain. Jadi banyak yang bisa di-expect, nanti bisa dikirim ke Bintaro, ditunggu aja. Hadir, siap. Pondok Cabe gak disebut ya, Cie. Sorry banget Mas Son, sorry banget, mohon maaf nih. Bintaro only nih, Tangsel Pride. Pondok Cabe juga Tangsel. Gak mau kalah. Well, gue tadi sempat kepikirannya adalah mungkin gue pengen beneran bikin fragrance kali ya, C gitu. Taunya ternyata memang mau upscale ke yang lain. Keren. Pokoknya gue doain mudah-mudahan next projectnya Elmer bisa sukses terus dan makin cuan pastinya. Well, it's a wrap. Thank you banget Stephanie dari Elmer atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai sama kita bersama Pinvestor. Yang pasti kita berharap Stephanie dan dengan Elmer ini bakalan sukses terus, sehat-sehat terus dan makin cuan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu, amin. Kalau gitu sampai sini aja kita mengucapkan selamat berbuka puasa buat investor yang lagi merayakan. Lancar-lancar terus puasanya sampai hari H biar dapat THR lancar, puasa juga lancar, ibadahnya lancar, hati tenang, dompet juga tenang. Kalau gitu jangan lupa di-share video ini, jangan lupa di-like dan di-subscribe. Gua Ingga Putra. Gua Sony Gustiawan. Gua Stephanie. Sampai jumpa di Pikes segmen Ngopi Manis selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, selamat kopi semuanya.